Shalom, selamat sore jemaat sejahtera yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur sampai di penghujung tahun 2020. Kita diberi kekuatan, kesehatan, dan kita masih bisa menikmati suasana Natal dengan luar biasa. Oleh sebab itu, mari sore hari ini kita bersyukur melalui pujian, yaitu Aku Hendak Bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Bersyukur pada Tuhan.
karena Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Namamu berkuasa di surga maupun di dunia ini. Oleh sebab itu sore hari ini layaklah kalau kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Kau sudah berikan kepada kami. Engkau memimpin ibadah kami Tuhan. Ibadah tutup tahun ini Engkau akan memimpin kami senantiasa. Engkau mengawal pertengahan dan sampai akhirnya Engkau sendiri yang akan berkarya di tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu masih tetap semangat memuji Tuhan? Amin. Amin. Karena kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus tidak berubah. Kasih-Nya tidak berubah. Penyertaannya tidak berubah. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan ada. Haleluya. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Betapa susah, tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya ada. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Betapa susah, tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya. Tuhan selalu tolong saya. Kali lagi, Tuhan selalu tolong saya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus dengan iman katakan, amin. Tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, haleluya. Berkemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara yang kekasih. Tuhan kita ada Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang tetap sama dulu sekarang. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Mari kita akan pujikan. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau bersuka cita. Mari kita mau bergoyang bersama Tuhan Yesus. Kasih Allah pada kita. Amin, puji Tuhan. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah Miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. katakan berbalik.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tahun ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita juga tidak tahu apakah pandemi ini akan berakhir tahun ini atau masih ada berkelanjutan. Tetapi satu hal yang harus kita percayai, bahwa Tuhan Yesus selalu ada di setiap kehidupan kita, di setiap musim hidup kita. Mau kita senang ataupun susah, Dia ada. Ketika kita dalam pergumulan, Dia ada di dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan bersamamu Bapa. Kita akan bisa lewati semuanya. Haleluya.
anak-anak-Mu sendirian. Iya. Engkau selalu ada di setiap musim hidup Amin. kami, Tuhan. Amin. Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Benar, Tuhan. Engkau selalu siap untuk memberikan pertolongan Terima bagi kasih, kami. Oleh sebab itu kami bersyukur menjadi anak-anak Engkau, Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu. Dan biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu. Setiap firman yang keluar dari bibirnya, itu semua berasal daripada Engkau. Dan Engkau sedang berpesan juga kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal dan pertengahan sampai pada akhir nantinya. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat hari ini kita deg-degan ya saudara-saudara, karena mungkin secara rasa atau peralihan kita tidak merasa. Tapi ketika kita melihat pergantian, itu rasa-rasanya kita deg-degan. Baik, sebentar lagi menjelang tahun 2021. Apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Tapi mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tema kita di tahun ini adalah Aku ada sebab aku ada. Ayat intinya di dalam Yohanes 1 ayat 15. Saya akan membacanya, saudara-saudara, yaitu Yohanes 1 ayat 15. Berbunyi demikian, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ini bahasa cukup menarik ya. Yohanes Pembaptis diberikan sebuah kesempatan untuk menjadi nabi terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Dan dia memberikan kesaksian sebagai pepakem. Dalam pewayangan kalau sudah bicara pepakem itu adalah cerita yang sebenarnya, kisah yang sebenarnya. Dan segala macam bentuk varian dari kisah-kisah yang bersentuhan dengan kisah yang sebenarnya. Maka varian itu atau kisah-kisah yang lain harus menundukkan diri kepada kisah yang sebenarnya. Nah, Yohanes Pembaptis memberikan sebuah pernyataan, yaitu kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Puji Tuhan. Kita tidak bisa melihat ini secara gamblang kalau kita tidak melihat kenapa disebut sebelum aku. Oleh sebab itu, mari kita mundur jauh, saudara-saudara, ke dalam ayat perjanjian lama, yaitu di dalam Keluaran 3, ayat 1 sampai 6. Saya akan baca berurutan dan kemudian sedikit keterangan seperti itu ya. Baik. Adapun Musa, ia biasa menggembala kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Median sekali. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri.
Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Kalau kita melihat semak duri menyala, ya saudara-saudara, waktu Musa berjalan dia melihat semak duri menyala tetapi tidak dimakan api, maka dia tahu bahwa itu ada sesuatu. Dan kita tahu saudara-saudara dalam tafsir, api yang makan belukar itu dan belukar itu tidak sampai habis, itu bicara tentang kemuliaan Allah, bicara tentang hadirat Allah, bicara tentang kehadiran Tuhan, bicara tentang api Allah. Saudara-saudara, Tuhan sedang berinteraksi dengan Musa. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau dari pribadi Musa, saudara-saudara. Puji Tuhan. Dan di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Saudara-saudara, ternyata benar hadirat Allah ada di tengah-tengah belukar itu dan terjadi interaksi. Tuhan memanggil Musa. Ada interaksi, ingin melakukan kedekatan lebih. Karena Tuhan punya maksud. Kemudian saudara-saudara, di pasal 3 ayat 5, lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kalau kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara, kalau kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, ada keintiman dengan Tuhan, maka kita harus menanggalkan kasut. Kasut di sini bicara tentang alas kaki untuk berpijak. Berbicara tentang pandangan diri dari sudut manusia berdosa. Segala macam bentuk pandangan diri dari sudut manusia berdosa harus ditanggalkan. Dan ketika menanggalkan itu tidak perlu tanya lagi. Karena kita tahu ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, maka saudara-saudara yang harus dilakukan adalah kita tunduk dan taat. Ketika Tuhan mau supaya hidup kita menanggalkan segala sesuatu yang memberatkan kita, maka mari kita tanggalkan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan seperti yang dilakukan Musa. Dan kemudian saudara-saudara, ayat yang ke-6, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ada pernyataan identitas ketika Tuhan memanggil Musa di dalam sebuah hadirat yang mulia, saudara-saudara. Musa menanggalkan kasutnya, menanggalkan ego keduniawiannya, kedagingannya, tanpa bertanya lagi. Dia tunduk dan taat dalam hadirat Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Saudara-saudara, lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ada pernyataan identitas. Aku adalah Allah dari nenek-nenek moyangmu. Sebagai seorang yang memahami hadirat Tuhan, maka selayaknya kita tahu diri, Bapak Ibu Saudara.
Firman Tuhan berkata di dalam Roma bahwa kita harus mempersembahkan hidup menjadi persembahan yang kudus karena kita rumah Tuhan, bukan? Puji Tuhan. Ini standar kita untuk memasuki tahun 2021. Puji Tuhan. Dan kalau kita melihat saudara-saudara, di ayat yang ke-13, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apa yang harus aku jawab kepada mereka? Di ayat yang ke-14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa aslinya, aku adalah ego emis son on. Artinya akulah sang ada. Akulah sang ada. Di dalam bahasa Ibraninya ehye aser ehye. Aku ada yang aku ada, dan pernyataan ini adalah orang pertama tunggal, satu-satunya. Berarti dia adalah Allah yang esa. Allah sejak semula. Sebelum dunia diciptakan dia sudah ada. Dan itulah yang disaksikan saudara-saudara oleh Yohanes Pembaptis. Haleluya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pernyataan ini merupakan penunjukan identitas kepada orang Israel yang pada waktu itu Musa ditunjuk untuk memimpin. Kenapa ada perkenalan seperti itu ya saudara-saudara? Sampai Tuhan harus menunjukkan diri, aku adalah aku, ya. Karena kita lihat Musa adalah orang Ibrani yang dibesarkan dalam budaya Israel. Seperti kita hidup di dalam bumi Indonesia. Tetapi orang seringkali bilang kita minoritas. Budayanya banyak sekali. Nah, Musa dibesarkan dengan pola-pola seperti itu. Tapi kita lihat, Musa masih memelihara ini hubungan. Memelihara nilai-nilai. Pengajaran, walaupun dia masih bayi pada waktu Musa dibuang, saudara-saudara ya, dialirkan ikut sungai itu. Dia diikuti oleh kakaknya, dan kakaknya itu mengabari bahwa Musa dirawat oleh ibu Fir'aun, ya, istrinya Fir'aun maksudnya, saudara-saudara, dan ibunya menyusui. Nah, ketika ibunya menyusui Musa secara karena istri Firaun tidak bisa menyusui, maka ibunya diajak oleh kakaknya untuk menjadi ibu susu seperti itu. Dari sana Musa belajar tentang nilai-nilai percaya kepada Tuhan. Dan kita lihat saudara-saudara, dalam pertumbuhannya, walaupun Musa ada di dunia orang kafir, tetapi dia tidak menjadi kafir. Dia berinteraksi iya. Dan dari sanalah Tuhan memilih Musa, saudara-saudara,
untuk menjadi pemimpin. Kenapa Musa bertanya nama Allah? Tentu saja karena pada zaman itu Musa belajar dari pengalaman hidupnya bersama dengan dewa-dewa. Dan kalau kita melihat untuk bangsa Israel bisa keluar dari perbudakan bangsa Mesir, ada 10 tulah. Dan 10 tulah ini sebenarnya gambaran bahwa orang orang Mesir itu menyembah dewa-dewa. Dan tulah ini sebenarnya gambaran dari dewa-dewa itu. Salah satu contoh, tulah air menjadi darah, Allah membunuh dewa Happy atau dewa sungai Nil. Tulah katak, Allah mendatangkan katak. Katak itu adalah Dewi Haket. Ya saudara, adalah dewi kesusahan. Dan membunuhnya di mana seakan-akan Allah sendiri yang berkuasa atas kesusahan. Kemudian tulah nyamuk dan debu, Allah melawan dewa tanah. Tulah lalat, Allah melawan dewa Hepri yang berkepala lalat. Itu dewa reinkarnasi. Allah malah memakai dewa ini untuk menyiksa orang Mesir sendiri. Maksudnya gambarannya saudara-saudara. Tulah sampar, Allah melawan Dewi Hathor. Dewi perlindungan dan cinta yang berwajah lembu. Dan semua ternak Mesir dibunuh memakai penyakit sampar. Tulah barah, Allah melawan Dewi Isis, yaitu Dewi kesehatan dan kedamaian. Allah menghilangkan kesehatan dan kedamaian orang Mesir. Kemudian, dan karena kena bara maka tak ada orang Mesir bisa beribadah karena dianggap najis. Karena ada tulah ya, borok-borok seperti sekarang ada masa pandemi seperti ini. Tulah hujan es, Allah melawan Dewi Nut yaitu Dewi Langit. Allah berkuasa atas langit dan menurunkan hujan es. Tulah belalang, Allah melawan Dewa Set, Dewa badai ketidakteraturan. Allah justru memakai badai dan ketidakteraturan menghancurkan Mesir. Seperti model tsunami seperti itu. Saudara-saudara. Yang berikutnya, tulah kegelapan. Allah melawan Dewa Ra yaitu Dewa Matahari. Allah menutup matahari sehingga Mesir gelap gulita. Yang terakhir, tulah kematian anak sulung. Allah melawan Fir'aun yang dianggap sebagai dewa setara dengan Dewa Ra. Dan Allah merenggut kehidupan anak seorang Fir'aun. Saudara-saudara, kembali kepada pertanyaan Musa kepada Allah tentang namanya. Dan Allah menjawab Musa, aku adalah aku. Pertama kali dalam Alkitab seseorang menanyakan nama Allah, saudara-saudara. Ya, dan mendapat jawabannya sendiri, aku adalah aku. Puji Tuhan. Ehye aser ehye, aku adalah yang tunggal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ini, pernyataan aku adalah aku seakan menjelaskan bahwa inilah aku. Allah satu-satunya. Tidak ada Allah lain bukan di atas Allah-Allah. Karena tidak ada Allah-Allah lain selain aku. Ia, saudara-saudara, sedang memberikan sebuah pernyataan. Langit dan bumi ini aku punya. Karena aku yang menciptakannya. Orang Israel sejati tidak akan mengakui Allah lain karena memang tidak ada Allah lain. Hanya ada satu Allah, yaitu Adonai. Saudara-saudara, Dialah yang memelihara alam semesta dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang betul-betul tinggal di dalam kehidupan, keyakinan yang benar,
yaitu mempercayai Tuhan. Maka lihatlah penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Anda bisa melihat di dalam Kejadian sampai dengan Maleakhi. Saudara, penyertaan Tuhan ya melalui Adonai, Elohim, itu ya dan amin. Saudara, kalau kita melihat di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, mari kita lihat Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara, artinya kita tidak bisa mempercayai Allah hanya mempercayai Allah begitu saja. Tuhan telah menyertai kita dengan luar biasa. Saudara ingat tema Natal ya, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Artinya penyertaannya pun demikian. Dan saudara-saudara, kita juga tidak bisa main-main tentang keselamatan. Ya, kalau kita tarik penyertaan Tuhan itu sampai pada puncaknya, yaitu Dia, saudara-saudara, melakukan pekerjaan yang luar biasa, yaitu penyelamatan. Penyertaan Tuhan sedemikian rupa. Dan itu disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa kelahiran Yesus itu bukan sekedar lahir, tetapi itu merupakan bentuk penyertaan Tuhan yang ya dan amin. Dan bukan itu saja, di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Artinya kalau kita mau tetap ada dalam penyertaan Tuhan di tahun 2021, maka sebesar apa iman Anda kepada Tuhan? Kalau Tuhannya tidak berubah, aku ada yang aku ada. Puji Tuhan. Tinggal kepada kita pada saat hari ini, sebelum kita menjelang atau kita masuk di tahun 2021. Sebesar apa engkau mempercayai Tuhan menyertai hidupmu, menyertai masa depanmu. Dan itulah yang diharapkan, karena perbuatan manusia itu semuanya sia-sia. Yang terpenting adalah bagaimana iman kita kepada Dia, karena Dialah yang akan memimpin dan menuntun kita. Saudara, pertanyaannya bagaimana kasih karunia itu diberikan kepada kita? Tentunya melalui Yesus Kristus. Aku ada yang aku ada. Itu telah diterjemahkan sedemikian rupa dengan kehadiran Tuhan sendiri di dalam hidup kita. Ya, saya mengutip Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu bukan saja bicara kekekalan, tapi bicara penyertaan Tuhan ketika kita ada di dalam proses hidup ini. Kalau kita melihat juga Yohanes 1 ayat 12, tetapi setiap orang yang menerimanya akan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini sangat menarik saudara-saudara. Kesaksian Yohanes Pembaptis itu telah dibuktikan. Kita lihat ketika Musa mengambil pimpinan, penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api dinyatakan. Ya, mereka bisa masuk, walaupun dalam ceritanya hanya generasi Yosua dan Kaleb. Tetapi lihatlah penyertaan Tuhan dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu,
Mari saudara-saudara, memasuki tahun 2021. Aku ada yang aku ada. Dia tetap menjadi gembala kita. Dia tetap akan menuntun kita. Situasi bisa berubah, tetapi cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan, penyertaannya Tuhan tidak pernah berubah. Yang diperlukan adalah ketika Musa masuk mendekati bara api itu dan masuk, dia melepaskan kasutnya. Artinya bahwa untuk berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan, lepaskan kasut-kasut saudara-saudara. Karena dia ada yang dia ada. Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu jangan mengandalkan kasutmu. Lepaskan kasutmu, masuk dalam hadirat Allah. Maka Tuhan akan memberikan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Di tahun 2021 adalah tahun berkemenangan. Seperti yang tertera dalam tema kita, yaitu tahun penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat tahun baru, tahun 2021, Tuhan beserta kita, Immanuel. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kita tahu bahwa Kristus akan membawa kita masuk di tahun yang baru. Aku ada sebagaimana aku ada. Dan itu akan menyertai kita di sepanjang tahun 2021. Puji Tuhan. Mari kita meneguhkan ini dengan mengingat cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita melalui sakramen kudus Tuhan. Puji Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus obatkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Bapa Surgawi, kami tidak tahu bahwa tahun 2021 Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami memahami Tuhan bahwa kasih setia Tuhan itu ya dan amin adanya. Kami masuk dalam sakramen kudus Tuhan. Kami mau mengingat Engkau bahwa melalui tubuh dan darah-Mu kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Amen. Karena kami mengingat Engkau. Terima kasih, layakkan kami mengangkat dan memakan, mengangkat dan meminum tubuh dan darah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, mari kita berdiri bersama-sama dan kita mengangkat roti di
tangan kanan kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama dan menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Di tahun 2021 kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kesehatan di dalam pikiran kita, kesehatan di dalam roh kita, di dalam jiwa kita, dan di dalam tubuh kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Kita mengangkat cawan kita dan mendengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, kita tahu bahwa melalui darah Yesus kita disucikan, dikuduskan, dan kita menjadi ahli waris kerajaan surga karena Dia telah menebus kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Kau lakukan bagi kami. Kami menjadi bagian dari kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dengan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan sepanjang tahun kami boleh rasakan di dalam hidup kami. Kami berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini, saudara-saudara, dengan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai
Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah usiamu, umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Allahi, mujizat-mujizat surgawi menjadi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Bapa